Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Sarah Karandia dengan NIM SSI 2022 03067 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya mengenai review jurnal. Jurnal yang saya telaah yaitu berjudul Implementasi Text Mining untuk Analisis Opini Masyarakat terhadap Kinerja Layanan Transportasi Online dengan analisis faktor. Nama jurnal yaitu Jurnal Symantec. Kemudian nama penulis terdiri dari Immanuel Olive Jaja Putra, Kestri Liareka Brilianti, dan Paulus Luki Tirma Irawan. Volume jurnal ini yaitu volume 8, nomor 2, dan halaman 1-9. Jurnal ini merupakan jurnal tahun 2020. Selanjutnya ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah pada jurnal ini saya bagi menjadi 3 poin. Yang pertama, perkembangan layanan transportasi di Indonesia. Layanan transportasi di online seperti Grab dan Gojek berkembang pesat di Indonesia seiring kemajuan teknologi. Namun, layanan ini masih perlu ditingkatkan berdasarkan masukan pengguna. Yang kedua yaitu penggunaan media sosial sebagai wadah kritik masyarakat. Media sosial khususnya Twitter menjadi wadah masyarakat untuk menyampaikan pengalaman, kritik, dan saran. Kemudian yang ketiga itu ada analisis opini masih dilakukan secara manual. Analisis opini secara manual dari media sosial sangat memakan waktu dan tenaga sehingga dibutuhkan metode seperti text mining untuk mengolah opini masyarakat secara efisien dan objektif. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dari latar belakang masalah tersebut dapat disimpulkan atau dapat diperoleh sebuah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membangun aplikasi yang dapat menganalisis opini masyarakat terhadap kinerja layanan Grab dan Gojek secara otomatis menggunakan text mining. Yang kedua, bagaimana mengklasifikasi opini masyarakat ke dalam sentimen positif dan negatif. Kemudian yang ketiga, apa saja faktor utama yang mempengaruhi opini positif dan negatif terhadap layanan Grab dan Gojek? Kemudian ada tujuan penelitian. Dari rumusan masalah tersebut diperoleh tujuan penelitian. Yang pertama, mengembangkan aplikasi untuk menganalisis opini masyarakat terhadap keunggulan dan kekurangan layanan Grab dan Gojek. Yang kedua, mengimplementasikan text mining dengan algoritma naive-Bayes classifier untuk klasifikasi sentimen. Kemudian yang ketiga ada melakukan analisis faktor menggunakan Principal Component Analysis atau PCA untuk mengidentifikasi faktor-faktor pada masing-masing sentimen. Kemudian ada manfaat penelitian, yaitu yang pertama, memberikan insight pada perusahaan. Memberikan insight kepada perusahaan transportasi online mengenai opini masyarakat secara otomatis dan terstruktur. Ini sangat membantu perusahaan dalam mengembangkan layanan dari Grab dan Gojek tersebut. Seperti poin kedua yaitu meningkatkan kualitas layanan. Membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan berdasarkan faktor-faktor utama yang ditemukan. Kemudian yang ketiga itu adalah memberikan kontribusi keilmuan. Yang dimaksud ini adalah memberikan kontribusi keilmuan dalam pengembangan aplikasi analisis opini berbasis text mining di media sosial. Kemudian ada batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini yang pertama itu ada analisis opini hanya dilakukan terhadap layanan Grab dan Gojek. Yang kedua, data yang dianalisis menggunakan bahasa Indonesia.
Data yang dianalisis merupakan tweet yang berbahasa Indonesia yang diambil dari Twitter. Yang kedua, klasifikasi sentimen dibatasi menjadi dua kelas. Analisis yang digunakan, sentimen yang dimaksud yaitu positif dan negatif. Kemudian analisis dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python. Kemudian dilakukan pemrograman dan berbasis web. Kemudian ada metode penelitian. Dalam metode penelitian ini terdiri dari 6 tahap utama. Yang pertama adalah analisis masalah. Mengidentifikasi pentingnya kualitas layanan dan perlunya analisis opini secara otomatis. Yang kedua, pengumpulan data. Di pengumpulan data ini, mengambil data tweet tentang Grab dan Gojek menggunakan Twitter API, kemudian diklasifikasi manual menjadi sentimen, positif dan negatif. Kemudian yang ketiga itu ada desain sistem. Pada tahapan ini, pembuatan sistem berbasis Python dan Flask dengan tahapan pre-processing data atau cache folding, tokenizing, filtering dan stemming, pembuatan dokumen term matrix, dan seleksi fitur. Kemudian ada pengembangan aplikasi. Pada tahap ini, implementasi dianalisis sentimen dengan naive-Bayes classifier dan analisis faktor dengan PCA. Kemudian ada pengujian. Pengujian akurasi klasifikasi sentimen dengan waktu komputasi. Kemudian yang terakhir yaitu simpulan analisis faktor. Evaluasi dan validasi hasil faktor dengan pakar. Jadi setelah melakukan 5 tahapan tersebut akan dievaluasi dan dianalisis dan divalidasi hasilnya oleh faktor pakar. Kemudian ada subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini merupakan tweet masyarakat Indonesia terkait layanan Grab dan Gojek. Kemudian objek penelitian ini yaitu layanan transportasi online Grab dan Gojek serta aplikasi analisis opini berbasis text mining yang dikembangkan. Kemudian ada hasil. Akurasi klasifikasi Grab itu akurasinya itu terdapat 74,34% dan Gojek akurasinya itu ada 68,84%. Kemudian pada proses perhitungan akurasi Gojek dan Grab didapatkan bahwa sebanyak 113 tweet dari 152 tweet berhasil diklasifikasikan dengan benar. Kemudian pada objek Gojek sebanyak 389 tweet dan 565 tweet itu berhasil diklasifikasikan juga dengan secara benar. Kemudian hasil diklasifikasikan secara total keseluruhan dengan menjumlahkan banyak tweet yang benar dibagi menjadi total keseluruhan tweet. Itu seperti ini perhitungannya ya. Akurasi Grab itu 113 dibagi menjadi 152 dikali 100%, itu mendapatkan hasil 74,34%. Kemudian akurasi Gojek sendiri itu 389 dibagi 565 dikali 100% itu mendapat 68,84%. Kemudian untuk akurasi rata-rata itu 74,34% tadi ditambah dengan 68,84% tadi dibagi 2 dan dikalikan 100% menjadi 71,59%. Kemudian ada analisis faktor. Grab itu mendapatkan 6 faktor positif dan 5 faktor negatif. Kemudian Gojek itu mendapatkan 8 faktor positif dan 6 faktor negatif. Sistem faktor itu dapat diinterpretasikan
prestasi dan divalidasi oleh pakar. Kemudian sistem berhasil mengkelompokkan opini masyarakat dan menemukan faktor utama yang mempengaruhi sentimen terhadap layanan. Kemudian yang selanjutnya itu ada kelebihan penelitian. Yang pertama itu adalah menggabungkan dua metode analisis. Menggabungkan dua metode analisis yaitu naive Bayes untuk klasifikasi sentimen dan PCA untuk analisis faktor. Kemudian yang kedua itu ada data diambil langsung dari media sosial. Data diambil langsung dari media sosial Twitter sehingga representatif dan aktual maksudnya. Kemudian hasil analisis tidak terpaku hanya pada klasifikasi sentimen. Hasil analisis tidak hanya berhenti pada klasifikasi sentimen sendiri, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor utama yang dapat digunakan untuk perbaikan layanan. Kemudian yang terakhir yaitu sistem yang diimplementasikan menggunakan bentuk aplikasi web. Dengan aplikasi web ini sehingga mudah digunakan oleh masyarakat, oleh kita sendiri dalam menganalisis bagaimana klasifikasi sentimen tersebut. Kemudian ada kekurangan penelitian. Yang pertama itu hanya menggunakan dua kelas sentimen, yaitu sentimen positif dan negatif, tanpa mempertimbangkan sentimen netral. Yang kedua itu ada pengambilan data terbatas pada Twitter. Pengambilan data itu memang dari media sosial Twitter, namun hanya yang berbahasa Indonesia saja. Yang ketiga itu ada akurasi klasifikasi. Akurasi klasifikasi khususnya pada Gojek itu 68,4% itu dapat ditingkatkan kembali. Kemudian yang terakhir yaitu validasi faktor yang masih tergantung interpretasi pakar. Validasi faktor masih sangat tergantung pada interpretasi pakar sehingga bersifat subjektif. Lalu yang terakhir yaitu ada diskusi dan rekomendasi atau rekomendasi. Rekomendasi yang dapat dilakukan yaitu dapat menambahkan kelas sentimen. Mungkin dari penelitian selanjutnya dapat menambah kelas sentimen, misal netral, untuk hasil yang lebih komprehensif. Kemudian ada sumber data diperluas. Jadi sumber data yang didapat mungkin dapat diperluas ke media sosial seperti Facebook atau Instagram. Kemudian ada pengembangan model klasifikasi lain. Pengembangan model klasifikasi lain misalnya SVM, random forest, atau deep learning untuk meningkatkan akurasi. Yang terakhir yaitu validasi faktor dapat dilakukan dengan lebih banyak pakar atau menggunakan metode kuantitatif. Ya, mungkin seperti itu dari presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.